Tahukah kamu, sebelum Aceh Singkil menjadi kabupaten seperti sekarang, wilayah ini pernah dipimpin oleh raja dan datuk adat. Nama mereka jarang tertulis di buku sejarah, tapi peran mereka sangat besar dalam membentuk Singkil yang kita kenal hari ini. Video ini bukan sekadar cerita masa lalu, tapi jejak sejarah yang hidup dalam adat dan tutur orang tua Singkil. Mari kita telusuri bersama, siapa raja dan penguasa Aceh Singkil sebenarnya. Awal mula Aceh Singkil. Aceh Singkil dikenal sejak abad ke-16 jauh sebelum Indonesia merdeka. Wilayah ini terletak di jalur strategis pantai barat Sumatera menghubungkan Aceh dengan Berus dan wilayah Minangkabau. Singkil menjadi jalur perdagangan, pintu masuk Islam, wilayah persinggahan pedagang dan ulama. Karena letaknya yang penting, Singkil tidak pernah berdiri tanpa pemimpin. Disinilah muncul raja dan datuk adat sebagai penguasa lokal. Raja Singkil bukan seperti kerajaan besar. Perlu dipahami, Raja Singkil tidak seperti raja besar di Kesultanan Aceh Darussalam. Di Singkil, pemimpin dikenal sebagai raja adat, datuk atau datuk kejuruan. Kekuasaan berbasis adat dan wilayah. Raja dipilih dan dihormati karena kebijaksanaan, bukan kemewahan. Mereka adalah pemimpin rakyat, penjaga adat, dan penghubung dengan Sultan Aceh. Datuk Raja Singkil. Dalam cerita adat Singkil, pemimpin tertinggi wilayah dikenal sebagai Datuk Raja Singkil. Tugas Datuk Raja mengatur hukum adat, menyelesaikan sengketa masyarakat, menjaga keamanan wilayah, mengatur hubungan dagang. Datuk Raja sangat dihormati. Ucapannya menjadi keputusan bersama. Walau nama aslinya tidak banyak tercatat dalam arsip Belanda atau buku sejarah, keberadaan Datuk Raja Singkil diakui dalam tradisi lisan masyarakat. Sistem kejuruan dan datuk kejuruan. Aceh Singkil memiliki sistem pemerintahan adat yang disebut kejuruan. Setiap wilayah dipimpin oleh datuk kejuruan Singkil. Datuk kejuruan bertugas mengurus satu wilayah kejuruan, menegakkan adat dan syariat, menjadi pemimpin masyarakat sehari-hari. Datuk kejuruan berada di bawah datuk raja, namun memiliki wewenang besar di wilayahnya masing-masing. Inilah sebabnya Singkil tidak dipimpin satu raja mutlak, tapi kolektif adat yang kuat. Hubungan dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Sejak abad ke-16, Aceh Singkil berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh Darussalam. Artinya, raja dan datuk Singkil tunduk kepada Sultan Aceh. Singkil menjadi wilayah penting penyebaran Islam. Raja Singkil berperan sebagai wakil kekuasaan Aceh. Sultan Aceh tidak memerintah langsung, tapi mempercayakan Singkil kepada raja dan datuk adatnya. Ini menunjukkan Raja Singkil adalah bagian dari kekuasaan Aceh, bukan wilayah terpisah. Masa kolonial dan hilangnya Raja Singkil. Ketika Belanda mulai masuk, sistem raja adat perlahan dilemahkan. Pemerintahan adat digantikan oleh kepala mukim, controller Belanda, administrasi kolonial. Peran datuk raja dan datuk kejuruan dibatasi, tidak lagi memiliki kekuasaan penuh. Sejak saat itu, nama Raja Singkil mulai hilang dari catatan tertulis, namun tidak hilang dari ingatan masyarakat. Warisan Raja Singkil hingga hari ini. Wow, kerajaan adat sudah tidak ada, warisannya masih hidup. Adat istiadat Singkil, musyawarah, penghormatan kepada tetua, hukum adat dalam kehidupan sosial. Semua ini adalah peninggalan langsung para raja dan datuk Singkil. Jadi, Raja Singkil mungkin tidak dikenal dunia, tidak memiliki istana megah, dan tidak tercatat panjang dalam buku sejarah. Namun, tanpa mereka, Aceh Singkil tidak akan berdiri seperti sekarang. Jika kamu memiliki cerita dari orang tua atau tokoh adat tentang Raja Singkil, tuliskan di kolom komentar agar sejarah ini tetap hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, Senina.